cerita kita saat ini topiknya adalah tentang orang tua. Ya, jadi pasti kita semua lahir dari orang tua kita masing-masing. Dan tentunya bahwa tidak semua kita lahir dari kemampuan orang tua yang sama, kondisi ekonomi yang sama, kondisi kasih sayang yang sama. Dan pasti setiap rumah beda-beda memperlakukan bagaimana isi rumah itu sendiri. Nah, pastinya bahwa hal yang harus kita syukuri bahwa kita lahir dari keluarga kita masing-masing. Kita lahir dari orang tua kita masing-masing. Dan Tuhan tidak pernah memberikan pilihan bagi kita bahwa kita bisa memilih untuk lahir dari keluarga A, lahir dari keluarga B, orang tua yang punya A, B, dan C. Itu adilnya bahwa kita lahir dari keluarga yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Karena itu mungkin kita jangan berpikiran bahwa seandainya saya lahir dari keluarga A, pasti kehidupanku akan seperti ini. Seandainya saya lahir dari keluarga B, pasti hidup saya juga seperti ini. Yang ada saat ini adalah syukuri saja apa yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Orang tua kita adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menolong mereka dan melalui mereka kita bisa hadir di dunia ini. Ya, apapun kondisi mereka, apapun fisik mereka, bagaimanapun kondisi ekonomi mereka, ya kita harus sadar bahwa mereka adalah orang tua kita. Ya, tidak usah malu punya orang tua seperti mereka. Kita seharusnya bangga. Kalau orang lain menilai orang tua kita A, B, C, dan segalanya, biarkan orang lain menilai. Kita sebagai anaknya, ya kita bersyukur lahir dari orang tua seperti mereka. Ya, karena itu kalaupun kita keluar kemana-mana membawa orang tua kita, jangan akhirnya kita tidak mengakuinya di depan orang-orang bahwa dia bukan orang tua saya. Seharusnya hal itu tidak akan pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi jangan kita membuat luka di hati orang tua karena kita tidak mengakui mereka karena kondisi fisik, karena kondisi ekonomi. Namun apapun kondisinya mereka, ya kita harus belajar bersyukur dan menerima bagian itu. Nah, karena seandainya jika kita bisa memilih bahwa saya akan lahir dari orang tua yang kaya, saya harus lahir dari orang tua yang cantik, keren, dan semuanya. Tapi sayangnya Tuhan tidak pernah membuat pilihan bahwa kita bisa memilih lahir dari orang tua siapa. Seandainya ada pun pilihan seperti itu, mungkin kita akan memilih bagian itu. Mana ada orang yang mau hidupnya susah. Pasti kita mau hidup bahagia, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Nah, jadinya bahwa selama kita masih hidup, ya kita sayangi orang tua kita mengasihi mereka. Jangan karena kita sudah sukses, kita melupakan orang tua kita. Jangan karena kita sudah dewasa, akhirnya kita tidak bisa memeluk mereka lagi. Justru bagaimana supaya akhirnya kita tetap menjadi anak kecilnya yang bisa dipeluk, yang bisa mereka rangkul, yang bisa kita diberikan kasih sayang, dan juga sebaliknya kita memberikan kasih sayang. Dan kalau bisa sih jangan membuat batasan bahwa ketika kita sudah dewasa, orang tua tidak perlu lagi memperlakukan kita sama seperti kondisi pada saat kita masih kecil. Memang dalam hal-hal tertentu mungkin kita sudah malu untuk bagian untuk kayak misalnya dipeluk, di apa seperti itu. Tapi bagi saya
kasih sayang itu tidak boleh berubah. Kalau dia dari kecil kita sayang-sayang, lalu akhirnya sampai besar kita tidak bisa sayang, itu kan artinya bahwa jadi semakin besar anak kita, kemampuan standar kita mengasihi itu berdasarkan dari usia anak kita, ataupun juga sebaliknya. Jadi saya sih tidak setuju dengan hal begitu. Kalau saya sih masih sampai sekarang pun mengharapkan bahwa orang tua saya akan mengasihi saya sampai akhir hidup juga kembali. Nah, tapi sayangnya mungkin sebagian orang tua juga tidak melakukan hal demikian, atau juga anak tidak memperlakukan orang tua hal demikian, tidak mengasihinya, melupakan. Karena orang tua sebenarnya itu tidak terlalu menuntut untuk akhirnya kita belikan sesuatu hal yang lain. Ya meskipun kita yang seharusnya sadar sebagai anak, kita perlu untuk mengingat mereka. Sekalipun mereka tidak menuntut, namun kita yang harusnya lebih peka untuk misalnya memberikan hadiah sekali-kali, mengajak mereka jalan-jalan, atau hal tertentu yang lain yang bisa kita lakukan. Misalnya sediakan waktu kita untuk akhirnya pulang, sediakan waktu kita untuk bercengkrama bersama, sediakan waktu kita untuk mengantarnya jika orang tua kita mau kemana, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita. Tidak mesti bahwa uang yang banyak harus kita kumpul. Jadinya terkadang orang pergi merantau karena berpikir bahwa akan pergi untuk mencari uang banyak baru kembali. Tapi selama kita masih punya kesempatan untuk bisa pulang kampung atau bisa bersama dengan orang tua kita, ya gunakan kesempatan itu. Karena tidak selamanya kita akan ada di dunia ini terus. Sebisa mungkin kita menganggap bahwa setiap hari adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita saling mengasihi, saling menerima. Lupakan masa lalu yang mungkin pernah kita terluka karena ucapan orang tua kita. Mungkin kita pernah merasa dendam dengan orang tua karena kita tidak diberikan keinginan kita. Mungkin kita mau sesuatu hal, misalnya kita mau dibelikan HP, motor, dan sebagainya, namun orang tua kita tidak sanggup. Tidak usahlah menuntut terlalu banyak, karena jauh dari semuanya itu, orang tua kita pasti juga menginginkan kita dibelikan. Orang tua juga menginginkan mereka sanggup membelikan buat kita. Pasti mereka juga kita ingin bahagia dengan memberikan kebutuhan bagi kita. Namun sayangnya bahwa kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Jadi ada masanya di mana bahwa kita menginginkan sesuatu, namun kita tidak usah terlalu menuntut banyak kepada orang tua untuk memberikan. Jadi jangan menyimpan dendam karena kita punya luka karena kita tidak diberikan sesuatu. Tapi berpikirlah bahwa sebenarnya orang tua saya juga mau, tapi kondisi yang membuat kita tidak memiliki hal tertentu. Kalau orang lain, teman-teman kita memiliki sesuatu dan diberikan oleh orang tuanya, ya kita tidak usah iri akan bagian itu. Masing-masing orang tua pasti punya cara tersendiri membahagiakan anggota keluarganya begitu. Jadi jangan samakan keluarga A, keluarga B, dan keluarga C. Setiap kondisi rumah, setiap kondisi orang tua itu pasti berbeda dan masing-masing punya cara untuk mengasihi anak-anaknya, masing-masing punya cara untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Karena itu, kita pun juga yang mungkin akan menjadi orang tua ke depan, ya jangan juga memperlakukan hal yang sama ketika kita masih menjadi anak dari orang tua kita. Misalnya kondisinya kita mau diberikan sesuatu tapi orang tua kita tidak punya uang, lalu kita membawa juga bagian itu kepada anak kita kelak nantinya. Nah, sebenarnya poinnya adalah ketika kondisimu baik, kondisi ekonomi lagi baik,
Jangan samakan pada saat kamu bersama dengan orang tuamu yang kondisinya memang tidak punya uang seperti itu. Jadi jangan balas dendam dengan anakmu kelak nantinya, tetapi sesuaikan dengan kondisi kebutuhanmu juga. Tidak semua harus disamaratakan. Tapi ada poin-poin tertentu bahwa kita perlu membelikan hal ini, hal itu, dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kita perlu melihat juga teladan yang baik dari orang tua kita. Dan ada hal-hal yang mungkin mereka juga tidak sengaja melukai kita, itu kita belajar untuk mengampuni bagian itu. Kita belajar untuk menerima bahwa orang tua saya mengasihi saya, yang ingin melihat saya menjadi seseorang yang berguna. Jadi jangan malu punya orang tua, jangan malu dengan kondisi ekonominya, jangan malu dengan kondisi fisiknya, tetapi bersyukurlah dengan kehadiran orang tua kita. Jauh dari semua orang tua kita setiap malam, setiap siang, setiap pagi, dan setiap saat pasti mendoakan yang terbaik buat kita. Sayangi mereka selama mereka masih hidup.